Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Setelah kemarin kita membahas setting geografis di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam hidup, sekarang kita akan bahas bersama setting sosiologis dari bangsa Arab itu. Jadi masyarakat Arab itu oleh para sejarawan itu dibagi menjadi tiga. Jadi bangsa Arab itu dibagi menjadi tiga mungkin kita sebut etnis gitu ya, tapi semuanya etnis Arab ya. Itu kembali kepada moyang mereka ya, kepada moyang mereka. Jadi yang pertama yang disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah. Al-Arab Al-Ba'idah. Jadi Arab kuno atau Arab lama ya. Al-Arabul Ba'idah itu siapa mereka? Hum Al-Arabul Qudama alladzi lam yumkin al-husul ala tafasila kafiyatin an tarikhihim. Misal Ad wa Thamud wa Tasm wa Judais wa Imlaq wa Siwaha. Nah ini Arab kuno atau Arab lama atau Arab apa sebutannya, itu agak sulit menemukan jejak arkeologi mereka atau jejak peninggalan-peninggalan mereka atau juga bahkan jejak keturunan mereka ya. Dan di antara salah satu yang termasuk kategori Al-Arabul Ba'idah itu adalah beberapa kaum yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan adanya kaum Ad, kaum Thamud ya. Nah, itu sulit sekali untuk mendapatkan referensi atau sumber-sumber yang berupa misalnya prasasti atau peralatan-peralatan atau mungkin tempat tinggal ya, bahkan keturunan mereka pun itu bisa jadi sulit untuk ditemukan. Itu yang pertama. Tapi mereka juga disebut dengan etnis Arab atau bangsa Arab. Yang kedua, Al-Arabul Aribah. Al-Arab Al-Aribah. Wahum Al-Arab Al-Munhadirah min sulbi Ya'rib ibn Yashjub ibn Qahtan wa tusama bil Arab Al-Qahtaniyah. Yang kedua itu Al-Arabul Aribah ya. Itu mereka yang menjadi anak keturunan dari Ya'rib bin Yashjub bin Qahtan ya. Wa tusama bil Arab Al-Qahtaniyah ya. Dinamakan Arab Al-Qahtaniyah. Nah, yang kedua ini untuk anak keturunannya itu masih bisa kita temukan. Itu minimal kita bisa mengenali mereka itu dari nama belakang mereka atau nama ailah mereka atau nama asal usul mereka. Jadi masih banyak orang-orang Arab yang sekarang itu yang di belakang namanya itu disematkan marga atau keluarga Al-Qahtani ya, Al-Qahtani. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Arab Al-Musta'ribah wahya al-munhadirah min sulbi Ismail
Yang ketiga itu yang disebut dengan al-Arab al-Musta'ribah. Ya, mereka itu adalah anak keturunan dari Ismail. Wa tusamma bil Arab al-Adnaniyah. Nah, mereka itu disebut dengan nama atau julukan al-Adnaniyah, ya, al-Adnaniyah. Amal Arabul Aribah wa hiya sya'b Qahtan famahduha biladul Yaman wa qad tasha'abat qabailuha wa butunuha fashtaharat minha qabilatani. Nah, di mana untuk yang kedua, kalau yang pertama itu kan sudah tidak ditemukan lagi jejaknya, ya. Jejaknya sudah nggak ditemukan lagi. Yang al-Arabul Ba'idah itu sudah tidak ditemukan jejaknya. Adapun yang kedua, yang al-Arabul Aribah yang merupakan anak keturunan Qahtan, yang di belakangnya itu al-Qahtani gitu, itu mereka tinggalnya di daerah Yaman, ya. Awalnya itu dia munculnya atau berkembangnya itu dari Yaman. Nah, kemudian dari Yaman itu, ya, mereka menyebar dan menjadi kabilah yang besar, menjadi dua kabilah besar, yaitu Himyar, ya. Himyar. Wa asyharu butuniha Zaid al-Jamhur wa Quda'ah was Sakasik. Nah, dari Himyar itu, ya, kemudian muncul atau ada bani-baninya. Jadi ada klannya, ya, ada klannya. Itu ada klan Zaid al-Jamhur wa Quda'ah dan as-Sakasik. Itu nama-nama klan. Nah, kemudian yang kedua, jadi dari Qahtani tadi itu, dari Bani Qahtan itu muncul dua klan besar, satunya Himyar, yang keduanya Kahlan, ya, Kahlan. Wa asyharu butuniha Hamdan wa Anmar wa Tai wa Mudhij wa Kindah wa Lakham wa Judham wal Azd wal Aus wal Khuzrat wa auladu Jafnah muluk Syam. Nah, kemudian dari Kahlan ini, klan-klan yang besar yang terkenal itu Hamdan, ya, kemudian Anmar, kemudian Tai, Bani Tai, kemudian Mudhij, kemudian Kindah, Lakham, Judham, Azd, Aus, Khuzrat. Aus dan Khuzrat itu kemudian termasuk Al-Azd itu kemudian nanti tinggal di Yathrib, ya, sebelum diganti namanya menjadi Madinah. Dan wa auladu Jafnah muluk Syam, dan juga ada yang menjadi raja-raja di Syam, ya. Wa hajarat butunu Kahlan 'anil Yaman wa intasharat fi anha'i al-jazirah wa kanat hijratu mu'dhamihim qubaila saili al-aram hina fashilat tijaratuhum lidhaqti ar-rumman wa saytaratihim ala tariqi at-tijarah al-bahriyah wa ifsadihim tariqa al-barri ba'da ihtilalihim bilad Misr wa Syam. Nah, kemudian Butunu Kahlan, jadi anak keturunannya Kahlan itu, yang tadi itu ada Hamdan, ada Anmar, ada Tai, ada Khuzrat, ada Azd, ada Aus dan seterusnya. Itu mereka menyebar dari Yaman terus sampai ke hampir seluruh Jazirah Arabiyah. Nah, yang menjadi pemicu perpindahan mereka atau eksodus mereka itu salah satunya adalah kekuasaan Roman atau Romawi, yang kemarin sudah sedikit saya singgung bahwa kekuasaan Romawi itu bisa masuk ke Yaman. Nah, dan itu sebelum terjadinya banjir bandang yang disebut dengan Sailul Aram itu, nah, yang juga disebut di dalam kisahnya itu oleh Al-Quran, ya. Nah, wala gharwa faqad kanat munafasat baina butuni Kahlan wa butuni Himyar addat ila jila'i Kahlan wa yushiru dzalika baqa'u Himyar ma'a jila'i Kahlan. Nah,
di antara kedua kabilah itu atau di antara kedua butun itu yang dua-duanya itu menjadi anak keturunannya Qahtan, itu dari Bani Qahtan, yaitu Himyar dan Kahlan, itu ternyata mereka saling bersaing, ya. Mereka saling bersaing, menguasai wilayah, bersaing untuk secara politis, ya. Juga bisa jadi secara ekonomi dan mungkin juga budaya. Nah, akhirnya yang salah satunya adalah efek dari persaingan ini, eksodusnya Kahlan dari Yaman. Wa yumkinu taqsimul muhajirin min butuni Kahlan arba'ati aqsam. Nah, kemudian dari Kahlan ini, dari Bani Kahlan itu atau lebih kecil-kecilnya lagi, itu bisa dibagi lagi hijrahnya mereka itu kepada beberapa atau keempat bagian. Yang pertama Al-Azd. Wa kanat hijratuhum ala ra'yi sayyidihim wa kabirihim Imran ibn Amr Muzayqiba. Fasaru yanqalibuna fi biladi al-Yaman wa yursiluna ar-ruwat thumma saru ba'da dhalika ila shimal. Wa haka tafsilu al-amakin allati sakanu fiha ba'da ar-rihlah nihaiyan. Ataf Tha'labah ibn Amr min al-Azd nahwa al-Hijaz fa aqama baina al-Tha'labiyyah wa Dhiqar. Nah, ini penjelasan dari kemana mereka itu eksodusnya. Dari Azd itu misalnya, dari Banu Azd itu mereka hijrah itu atas ide, ya, atau perintah dari tokoh mereka, ya, dari pembesar mereka, dari tokoh mereka yang bernama Imran ibn Amr, ya. Kemudian mereka berpindah-pindah di daerah Yaman itu, dan kemudian mereka keluar ke utara, ya, ke utara, dan kemudian mereka akhirnya menempati Hijaz, ya, dan kemudian ada satu tempat, ya, yang disebut dengan antara Ats-Tsa'labiyah dan Dhiqar. Walamma kabura waladuhu wa qawiya ruknuhu sara nahwal madinati fa aqama biha wastawtanaha wa min abna'i Tha'labah hadza al-Aus wal Khazraj ibn Harithah ibn Tha'labah. Nah, kemudian setelah anak-anak dari Tha'labah ibn Amr ibn Azd ini dari Yaman itu kemudian berangkat ke utara, berjalan ke utara, dan kemudian memasuki Jazirah Arabiyah, dan kemudian dia menetap di satu tempat yang pada akhirnya itu menjadi yang disebut dengan kota Madinah, ya. Nah, dari Tha'labah itu kemudian ada 4 atau ada 2 anak yang punya keturunan yang banyak dan kemudian menjadi penduduk utama atau penyokong utama dari kota Madinah itu sendiri yang dulu namanya Yathrib, yaitu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu dua-duanya adalah anak dari Harithah ibn Tha'labah, di mana Tha'labah sendiri itu dari anak keturunan Al-Azd itu, ya. Wa intaqala minhum Harithah ibn Amr wa huwa Khuza'ah wa banuhu min rubu'il Hijaz hatta nazalu bi marri Dhahran thumma iftatahu al-Haram. Faqatanu Makkah wa ajlau sukkanaha al-Jarahimah. Nah, kemudian di antara
mereka itu Al-Harithah ibn Amr atau yang juga atau bernama lain itu Khuza'ah. Khuza'ah itu juga nanti menjadi salah satu kabilah yang besar, ya, kabilah yang besar. Itu mereka kemudian menyebar di wilayah-wilayah Hijaz di situ. Hijaz itu antara Mekah dan Madinah. Nah, sampai mereka itu tinggal di satu tempat yang disebut dengan Dhahran, Marud Dhahran. Nah, kemudian mereka masuk ke Al-Haram yang di situ ada situs peninggalan Ibrahim, ya, situs peninggalan Ibrahim, dan kemudian mereka berhasil menguasai Makkah, dan kemudian mereka mengusir penduduk yang sebelumnya sudah tinggal di situ, penduduk asli di situ yang disebut dengan Jarohimah atau Jurhum, ya, Bani Jurhum. Wa nazala Imran ibn Amr fi Amman wastawtanaha huwa wa banuhu. Dan kemudian Imran ibn Amr itu berjalan dan tinggal di Amman dan kemudian menjadikannya itu sebagai tempat tinggal, sebagai negerinya. Wahum Azd Amman wa aqamat qabail Nasr ibn Azd bitihamah wahum Azd Shanu'ah. Jadi ada Azd Amman, ada Azd Shanu'ah. Nah, itu nama-nama kabilah. Wasara Jufnah ibn Amr ila Syam fa aqama biha huwa wa banuhu. Ya. Kemudian Jufnah Ibn Amr itu jalan lagi ke utara sampai ke Syam. Dan kemudian mereka tinggal di sana. Dan kemudian anak-anaknya juga wahwa Abul Muluk Al-Ghassasinah. Jadi kemudian ini akhirnya menjadi cikal bakal dari raja-raja di Ghassasinah. Nisbah ila ma'in fil Hijaz yu'rafu bi Ghassan. Kanu qad nazalu biha awalan qabla tanaqulihim ila Syam. Nah, kenapa raja-raja atau kerajaan mereka itu disebut dengan Ghassasinah? Itu sebenarnya diambil dari satu sumur yang ada di Hijaz, ya. Diambil dari satu sumur yang ada di Hijaz itu yang dinamakan dengan Ghassan. Maka kerajaan mereka itu disebut dengan Ghassasinah. Karena mereka sebelum berangkat ke Syam, ketika masih di Hijaz, itu mereka tinggal di sekitar situ. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Lahom wa Judham. Nah, ini masih anak-anaknya dari Bani Kahlan yang keluar dari Yaman itu, ya. Maka sebenarnya kalau dilihat dari sini, bangsa Arab itu nenek moyangnya itu awalnya tinggal di Yaman dan kemudian menyebar ke Hijaz, sampai ke Syam itu, ya, sampai ke Syam, dari selatan ke utara. Wa kana fi al-Khumaini Nasr ibn Rabi'ah Abul Muluk al-Munadhirah bil Hirah. Nah, Lakhom itu juga pada akhirnya itu menjadi raja-raja atau menjadi penguasa-penguasa kecil, ya. Mungkin ini nanti bisa dibaca lebih detail lagi atau lebih rinci lagi bagaimana kerajaan-kerajaan itu bisa muncul atau kekuasaan-kekuasaan itu bisa muncul, banyak teori. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan penyebaran masyarakat bangsa Arab ini, maka kerajaan-kerajaan itu muncul awalnya dari keluarga. Jadi keluarga ada yang dituakan dan kemudian dia menempati satu daerah dan kemudian muncullah satu sistem yang mungkin bisa disebut dengan kerajaan, atau minimal itu kalaupun kerajaan itu bisa jadi tidak persis sama dengan kerajaan-kerajaan yang
kita kenal yang misalnya ada rukun-rukunnya itu. Kerajaan itu kan rukun-rukunnya mungkin dia harus ada tempat kekuasaan, terus dia ada tentu saja ada rajanya, dan kemudian dia ada sumber daya untuk menghidupi kerajaannya itu. Nah, bisa jadi rukun-rukun itu tidak sempurna kalau diterapkan di masyarakat Arab yang ada pada saat itu. Termasuk juga mungkin kewilayahannya itu juga bisa jadi tidak permanen atau tidak strict, tidak solid gitu. Wilayahnya itu bisa jadi bisa berpindah-pindah, karena itu juga menjadi penyebabnya itu karena sebagaimana yang sudah disebut kemarin, geografisnya Arab itu seperti itu sehingga bisa jadi bergeser kewilayahannya itu ya. Dan kita mungkin tidak juga bisa membayangkan kerajaan yang ada pada saat itu seperti kerajaan yang kita kenal di era modern ini. Mungkin ada singgasananya, ada istananya, kan gitu. Maka dari situ juga kita nanti mungkin bisa memahami. Jadi komunitas yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga merupakan cerminan atau gambaran yang ada pada saat itu, sehingga di zamannya Nabi itu tidak ada ditemukan keratonnya. Nabi itu nggak punya keraton, yang ada itu justru masjid. Jadi kepemimpinan Nabi itu juga bukan kepemimpinan yang sifatnya seperti pemerintahan yang ada sekarang, ada kantornya, kemudian ada kerajaannya, kemudian ada tentara yang atau pasukan yang permanen gitu. Dan hampir semua misalnya peperangan yang dilakukan oleh Nabi pun itu sifatnya spontanitas, dan pasukannya itu juga ya, tentaranya itu juga tentara yang spontanitas. Maka disebut dengan istilah tanfir. Di dalam syariah itu ada istilah tanfir. Tanfir itu yaitu ketika sang imam itu menyerukan kepada pengikutnya, kepada umatnya, ya, dalam hal ini Nabi SAW, untuk ikut menjadi pasukan, ikut menjadi tentara. Jadi misalnya nanti kita akan menghadapi musuh dari sana, musuh kira-kira jumlahnya sekian, ayo siapa yang mau ikut, kan gitu. Nah, bahkan kadang-kadang dibatasi. Jadi yang ingin ikut itu kadang-kadang dibatasi. Ya, kadang-kadang dibatasi. Misalnya di dalam perang Badr, perang Uhud, tidak semuanya ikut. Dalam perang Badr itu bahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibatasi. Ini urusan kami dengan bangsa Makkah. Jadi orang-orang Ansor pada saat itu tidak banyak yang terlibat. Jadi biar ini urusan kami selesaikan dengan bangsa Makkah, bangsa suku kabilah Quraisy, ya. Itu. Nah, seperti itu jadi jenis kekuasaannya, jenis pemerintahannya. Jadi tentaranya tidak permanen, dan wilayahnya itu juga relatif fleksibel, karena perluasan wilayah itu seiring dengan jumlah pengikut dan dia dari mana. Nah, jumlah pengikut dan dia dari mana, bukan karena penaklukan. Nah, ini barangkali yang berbeda. Jadi tradisi atau budaya Arab yang ada pada saat itu berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar situ. Misalnya bangsa Yahudi yang tinggal di Jazirah Arab, di Yathrib pada saat itu mereka sudah mengenal benteng. Mereka ada di perkampungan tersendiri. Jadi seperti sistemnya itu sudah permanen, dia punya benteng.
Sementara kaum bangsa Arab sebelum mereka masuk Islam atau sesudah masuk Islam, mereka tidak punya benteng. Ya, maka ketika misalnya sistem pertahanan atau sistem kekuasaan yang seperti ini itu sedikit banyak mempengaruhi kekuatan pertahanan dan sedikit membawa atau menyebabkan kerepotan. Yaitu ketika misalnya ketika terjadi perang Ahzab. Maka Madinah itu kan kota yang terbuka, bisa masuki dari berbagai penjuru. Maka ketika ada serangan yang sifatnya itu masif dari musuh yang jumlahnya itu berlipat-lipat bahkan dari seluruh penduduk Madinah yang ada, itu agak kewalahan, ya. Nah, sampai pada akhirnya itu ada ide kemudian bukan membuat benteng tapi justru membuat parit, karena secara hitung-hitungan lebih mudah membuat parit, lebih cepat membuat parit daripada membuat benteng untuk menaikkan, ya. Maka dikenal dengan perang Khandaq, ya, atau juga disebut dengan perang Ahzab. Jadi perang Khandaq itu penamaan dari sisi pertahanan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, penamaan perang Ahzab itu dilihat dari sisi koalisi yang terjadi antara kaum musyrikin, Yahudi, munafik, dan kabilah-kabilah pagan, penyembah-penyembah berhala yang ada yang belum beragama di sekitar Madinah itu. Nah, jadi kekuasaan mereka munculnya itu ya dari keluarga-keluarga, jadi klan. Jadi klan itu kemudian mengangkat tokohnya, mengangkat tetuanya, sesepuhnya, dan kemudian itu disebutnya sebagai raja. Ya. Dan yang populer mereka itu tidak menyebutnya sebenarnya sebagai raja. Biasanya mereka itu disebut dengan Sayyidul Qaum. Sayyidu al-Qaum. Jadi tuannya kaum. Jadi tetuanya bangsa atau tetuanya kabilah. Ya, tentu tetuanya kabilah. Ya, tetuanya keluarga, yang itu kemudian kata-katanya diikuti, ya. Mereka itu biasanya ya orang-orang yang dianggap bijak, ya, dianggap lebih berpengetahuan gitu. Kemudian Banu Tay saru ba'da masiri al-azd nahwa shimal hatta nazalu bil jabalaini Aja wa Salma. Dan kemudian ada Banu Tay itu kemudian tinggal di antara dua gunung yang disebut dengan Gunung Aja dan Salma. Wa aqamu hunaka hatta urifa al-jabalani bi Jabal Tay. Nah, kemudian mereka tinggal di sana, di tempat antara dua gunung itu, sehingga kedua gunung itu disebut dengan Gunung Tay, Bani Tay. Kemudian berikutnya Kindah, nazalu bil Bahrain, thumma ittarru ila mughadaratiha fanazalu bi Hadramaut, wa laqu hunaka ma laqu bil Bahrain, thumma nazalu Najd. Wa kawwanu hunaka hukumatan kabirata asy-sya'ni walakinnaha sur'ana ma faniyat wa dhahabat atharuha. Nah, kemudian Kindah itu awalnya dia tinggal di Bahrain. Kemudian di Bahrain itu tidak enak, tidak nyaman di sana tinggalnya. Akhirnya ditinggal kemudian berpindah ke Hadramaut, ya, ke Hadramaut. Ternyata di Hadramaut juga mengalami nasib yang sama. Di sana mungkin alamnya terlalu keras, ya. Kemudian meninggalkan Hadramaut juga. Tsumma nazalu Najd, dan kemudian mereka tinggal di Najd, ya. Dan di Najd ini mereka membangun satu kekuatan, satu pemerintahan, tetapi ya pemerintahannya seperti tadi itu, pemerintahan keluarga. Dan pada akhirnya pemerintahan mereka juga tidak bisa bertahan lama, ya. Wa hunaka qabilah min Himyar ma ikhtilafin fi nisbatiha ilaihi wa hiya Qudha'ah
hajarat al-Yaman wastautanat badiyata as-Samawah min masyarifi al-Iraq. Nah, kemudian ada juga satu kabilah dari Himyar, ya, yang disebut dengan Qudoah, meskipun nisbat kepada Himyar sendiri itu masih diperselisihkan. Nah, mereka tinggal di pinggir-pinggiran Irak. Wa ammal Arab al-musta'ribah fa aslu jaddihim al-a'la wa huwa sayyiduna Ibrahim alaihi salam min biladi al-Iraq min baldah yuqalu laha ala syati' al-gharbi min nahri al-Furat bil qurbi min al-Kufah wa qad ja'at al-hufriyat wa taqibat bitafasila wasi'atin an hadhihi al-baldah wa an usrat Ibrahim alaihi salam wa anil ahwal ad-diniyah wal ijtimaiyah fi tilka al-bilad. Nah, berikutnya kita akan bahas bangsa Arab yang ketiga yang disebut dengan Al-Arab Al-Musta'ribah. Nah, Al-Arab Al-Musta'ribah itu adalah yang silsilahnya itu sampai kepada Ibrahim alaihi salam. Nah, mereka itu tinggalnya itu ada di Irak, ya, tinggalnya ada di Irak. Nah, di sana ada satu tempat yang disebut dengan Ar. Di mana itu? Itu di tepi barat dari Sungai Eufrat atau Sungai Furat, ya. Di dekat dari Kufah. Ya. Jadi di sana masih ada artefak atau peninggalan dari penggalian itu yang menunjukkan bahwa memang disitulah Ibrahim itu tinggal, yaitu di daerah Irak. Wa ma'lumun anna Ibrahim alaihi salam hajara minha ila Haran wa minha ila Filistin fattakhadhaha qa'idah li da'watihi wa kanat lahu jawlat fi arja'i hadhihi al-bilad wa ghairiha wa qadima marratan ila Misr wa qad hawala Fir'aun Misr kaidan wa su'an bi zawjatihi Sarah walakin Allah radda kaidahu fi nahrihi wa arafa Fir'aun ma li Sarah min as-silati al-qawiyyati billahi hatta akhdamaha ibnatuhu Hajar i'tirafan bi fadliha wa zawjatuha Sarah wa zawwajatha Saratu Ibrahim. Sekira ini sudah Isya, kita lanjutkan besok lagi. Jadi kita nanti mungkin pekan depan kita memulai lagi atau mengulang lagi perjalanan atau memulai perjalanan kisahnya Arab Al-Musta'ribah, yang disitulah sebenarnya yang menjadi inti, ya, dari penulisan sirah ini, karena dari situlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.